tekstur yang terus berubah. Karena apa kawan? Kita buat sistem itu merambat. Jadi kalau ini subur kawan, kita bisa mengurangi daun-daunnya. Akhirnya daun telo ini kalau tidak kita jeli, kadang-kadang di masa lalu itu teksturnya nampak membesar dan berubah. Kita sendiri itu tidak menyangka kalau ini daun telo atau daun ubi jalar. Ini pertumbuhan liar, dulu itu sering kita temui, bahkan telo-telo merambat di pagar atau di pohon-pohon. Tekstur daunnya itu bisa lebih besar dan berubah. Inilah sedikit tips implementasi kita, bahwa kita mengingat tanaman ini kadang-kadang menjumpai tekstur daunnya itu yang berubah. Kalau masih kecil-kecil seperti nampak kalau ini daun ubi jalar telo, tapi kalau sudah besar ada sisi-sisi kesuburan tanaman ini, akan teksturnya itu nampak seperti bukan ketela rambat. Kalau kita merubah dari alam yang merambat ke tanah menjadi ke atas, tentu hal ini perlu waktu lebih lama, lebih jauh untuk kita ketahui bahwa tumbuhan ini unik. Itu kadang-kadang bisa berubah karena teksturnya saja kita sudah sulit untuk mengenali. Kita perhatikan kawan, bukan setengah, mungkin separuh, kurang dari separuh matahari telah menyinari bau jalan kita kawan. Kita lihat ini ada tekstur daunnya tuh tampak lemas seperti ini. Padahal sudah kita siram. Kadang-kadang efek hujan yang tidak deras itu membuat tanaman ini lemas kalau kita tidak betul-betul banyak menyiram airnya. Ingat, jika hujan itu tidak mengguyur dengan deras, kita harus menambah airnya itu banyak-banyak. Tentu akan terasa efeknya kawan. Bahkan tanaman ini sangat saya penuhi matahari, tetapi efek dari hujan yang tidak deras itu membawa tanaman ini seakan-akan layu padahal cukup air. Dan ini adalah itu kawan, karena hujan yang tidak deras itu sendiri seakan-akan menjadi bahan bakar, di mana ada reaksi di dalam tanah juga, di mana air itu membasahi sendiri itu akan semakin panas. Nah ini tentu sahabatku semuanya yang membidangi akan mengungkap hal ini. Kita hanya memberikan sisi-sisi efek saja. Yang hujan kurang lebat akan membuat tanaman itu layu kawan. Jika hujan air membasahi sekitaran kita, lingkungan kita seperti ini kurang deras, tentu hal itu akan memicu reaksi dari tanaman layu. Akan semakin panas, akan semakin ekstrim kawan. Ini dampak-dampak yang kita lihat pada tanaman kita, walaupun belum tersinari matahari tapi layu seperti ini. Nah inilah kawan, ini yang penting kawan, kita menyiramnya kalau tanaman hias itu adalah jangan berfokus pada tempat tanaman hias itu tumbuh kembang. Jadi harus agak jauh sedikit lah begini, agak jauh sedikit kawan, ini penting. Percuma kita membuang air kalau kita tidak tepat menggunakannya. Jadi saat dingin ternyata tidak bereaksi, tetapi akan bereaksi di saat panas seperti ini, di mana hujan sebelumnya itu mengguyur tidak deras. Akan nampak bau-baunya kawan. Nah ini bau yang menyengat, karena jalan sendiri itu ada pergesekan antara bahan getah dan sisi bahan aspal jalan. Nampak baunya tuh menyengat kawan. Ini yang perlu kita antisipasi. Bahkan tanaman kita
yang seperti ini bisa layu walaupun belum tersinari matahari. Nampak baunya kawan, sangat menyengat. Baunya sangat menyengat kawan. Kita buang energi air ini kawan. Semoga ini memberi manfaat untuk tanaman kita, tanaman hias kita di sekitar bahu jalan. Efektifnya kita menyiram di saat terguyur hujan yang tidak deras. Di saat terguyur hujan tidak deras, ada terik matahari, kita bisa membuang sedikit energi air untuk membasahi media-media terbuka, tanah dan sebagainya, atau sisian tepi jalan. Itu akan membawa efek yang sangat bagus.